Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hafalan yang mungkin bagi seorang penghafal? Ini jawabannya bisa relatif tergantung dari seberapa besar mujahadah Anda dalam murojaah. Kalau Anda murojaah setiap hari, istiqomah, rutin, pola murojaahnya dijaga dengan baik, maka untuk mendapatkan hafalan yang mungkin bisa semakin cepat waktunya. Tapi kalau Anda lebih jarang murojaah, bolong-bolong murojaahnya kalau pas pengen aja, ini yang terjadi adalah bukan mendapatkan hafalan yang mungkin, malah ya bisa jadi hafalan Anda semakin pudar, semakin memburuk. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hafalan yang mungkin? Saya kira kalau Anda rutin murojaah setiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hafalan itu akan bisa mungkin. Tapi syaratnya Anda jangan bolong murojaah dengan pola murojaah seperti ini. Kalau Anda hafalannya 0 sampai 1 juz, maka murojaah harian Anda itu semua hafalan. Ini terapkan sejak awal Anda menghafal. Ketika pertama kali menghafal, langsung murojaah dengan pola ini. 0 sampai 1 juz, murojaahnya semua hafalan setiap hari diulang minimal sekali. Kalau punya waktu lebih, berkali-kali lebih bagus. Prinsipnya adalah murojaah hafalan itu semakin banyak, semakin bagus. Semakin sering di murojaah, semakin kuat hafalan. Kalau Anda 1 juz sampai 5 juz hafalannya, murojaah perharinya 1 juz, 5 sampai 10 2 juz, 10 sampai 15 3 juz, 15 sampai 20 4 juz, 20 sampai 30 5 juz. Nah, untuk murojaah 5 juz per hari ketika nanti hafalan Anda 20 juz ke atas, itu sangat mungkin dilakukan dan sangat ringan dilakukan apabila pola murojaah ini Anda terapkan sejak awal Anda menghafal. Maka kalau pola ini dilakukan seiring hafalan Anda bertambah, maka hafalan lama Anda sudah dalam kondisi mungkin, maka bisa lebih cepat lagi. Jadi beriringan nih, bertambahnya hafalan baru, hafalan lamanya juga akan bertambah mungkin. Tapi ini sangat berat mungkin dilakukan oleh para penghafal Al-Quran karena membutuhkan mujahadah, membutuhkan istiqomah. Ya, yang paling berat adalah istiqomahnya melawan rasa malesnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi berapa lama waktu murojaah untuk mendapatkan hafalan yang mungkin, semakin banyak murojaahnya semakin cepat mungkin, semakin lama murojaahnya semakin lama mungkin. Bahkan bukan mungkin yang didapat, malah semakin hilang hafalannya kalau murojaahnya bolong-bolong. Kemarin saya mendapatkan seorang santri yang ketika saya tanya, dia punya hafalan 10 juz. Berapa murojaah hariannya? Kata dia sehari selembar atau 2 lembar. Saya katakan kepada dia, kalau kamu murojaahnya hanya selembar 2 lembar per hari dengan jumlah hafalan 10 juz, maka untuk menyelesaikan 10 juz itu butuh waktu berapa lama coba gitu. Dan untuk mendapatkan perputaran di ayat yang sama untuk di murojaah kedua kalinya itu sangat lama sekali. Bisa jadi sebelum Anda selesai memurojaah semua hafalan 10 juz itu, hafalan yang pertama kali di murojaah sudah hilang duluan gitu. Maka ya sangat mustahil kalau Anda punya hafalan dengan jumlah yang banyak tapi murojaahnya tidak realistis ya. Di kesempatan yang lain ada yang sudah khatam 30 juz, sudah pernah ziyadah 30 juz. Ketika saya tanya murojaahnya kalau pas sempet aja, ya ini mau seumur hidup juga nggak akan lancar hafalannya. Ya mustahil, tidak manusiawi lah ibaratnya untuk mendapatkan hafalan yang lancar kalau hafalannya banyak, murojaahnya kalau sempet aja. Nah, ini bahasanya akan melebar lagi. Kok bisa orang yang sudah hafal 30 juz tapi murojaahnya
kok pas sempat aja, artinya dia tidak merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran, nikmatnya punya hafalan Al-Quran. Seharusnya dengan waktu interaksi dia dari juz pertama sampai juz ke-30 itu sudah bisa membuat dia sangat dekat dengan Al-Quran, sudah bisa membuat dia sangat cinta dengan Al-Quran, sehingga hari-harinya ya pasti akan diwarnai dengan Al-Quran. Ibarat seorang kekasih, waktu PDKT-nya itu sudah sangat lama sekali gitu. Jadi sangat mengherankan kalau dia sudah ziyadah 30 juz tapi tidak murojaah setiap hari. Ibaratnya dia sudah menikah lama tapi kok nggak kangen sama istrinya, sama suaminya, sama pasangannya. Berarti kan dia tidak cinta nih sama pasangannya gitu. Maka kalau kondisi Anda seperti ini, ya perbaiki niatnya. Saya bisa hampir pasti meyakinkan, memastikan bahwa penghafal yang seperti ini adalah penghafal yang menghafalnya itu bukan dari hatinya sendiri. Bisa jadi karena paksaan, bisa jadi karena ingin disebut hafid Quran, bisa jadi karena niat-niat duniawi lainnya. Sehingga ya targetnya hanya pengen disebut sebagai hafid Quran, pengen disebut sebagai orang yang sudah selesai hafalannya 30 juz, tapi kondisi hafalannya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.